Oke guys, jadi di sini udah ada BMW 7 Series 730i atau dengan kode bodi F02 yang kemarin kita niatkan bangunnya untuk The Elite dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan alhamdulillahnya tidak terkejar. Akhirnya kita memilih untuk memaksimalkan mobilnya. Finally, akhirnya mobilnya sekarang udah selesai. Kita langsung bahas saja kemarin yang dikerjain dan sampai mana hasilnya, semaksimal apa. Oke, malam kali ini kita bakal ngebahas mobil yang akan kita bangun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semoga kita bisa selesaikan mobil di sebelah ini dalam waktu 1 minggu mungkin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di belakang saya udah ada mobil BMW 7 Series tahun 2013 dengan kode bodi F02 730i yang long L. Wah, jadi ini mobil ownernya namanya Mas Faris yang sebelumnya udah pernah bangun MX-5 yang baru. Cuma aku belum sempat bikin video YouTube-nya. Kemarin udah turun di salah satu event. Kali ini kita akan bangun mobil VIP big sedan dari Eropa. Ini dia mobilnya ya. Dan di sini udah ada part-part yang bakal kita install. Aku bakal jelasin satu-satu. Ini mobilnya stylenya kemana dan kenapa kita butuh parts ini. Nah, ya seperti biasa, kalau aku bikin mobil itu pasti yang paling pertama dan utama adalah bagian kaki-kaki. Di sini udah ada seperti biasa aku sediakan air suspension dari RBFT Suspension, dan nggak lupa pengereman juga Brembo CTSV 6 pot 410 dan belakangnya 380 mm dan belakang 4 pot, depan 6 pot. BBK udah, air suspension udah, dan yang paling penting adalah velg. Di sini aku pakai velg ring 20, lebarnya 10,5 12. Nanti bannya menyusul karena kita akan rakit semuanya satu-satu. Nah, sebenarnya dengan velg spek segini untuk mobil body standar itu lumayan over karena ET-nya ini minus 40. Nah, nanti aku bakal jelasin kenapa aku bikin velg dengan spek lumayan ekstrim. Nah, karena ini velg semua kita baru ya. Kalau kita bikin, aku rata-rata bikin mobil dari nol, rata-rata velgnya baru. Walaupun ada beberapa yang second, cuma aku kadang prefer velg baru karena speknya kita bisa atur dari nol dan desain modelnya dari awal kita bisa atur pengennya yang kayak gimana gitu. Oke, kaki-kaki kita udah sediain semua. Terus kita ada penggantian di bagian exhaust seperti biasa. Exhaustnya kita menggunakan Airstix full system exhaust. Biasanya kita menggunakan dengan yang bahan titanium, cuma kali ini ownernya pengen yang stainless, kita bantu sediakan. Dan di sini juga udah ada tailpipe-nya, berikut diffusernya yang belakang karena standarnya ini mobil knalpotnya keluarnya 1. Jadi next besok kita jadinya knalpot keluarnya 2 kiri kanan. Di sini juga ada bagian kaki-kaki yang tadi belum sempat dibahas. Kita udah sediain ini ya, adjustable kit dari Goms. Seperti yang lain beberapa juga aku pakai ini karena kita udah simple, udah lengkap juga. Jadi kita tinggal install dan ini udah full adjustable. Tuh baik dari chamber, udah ada seteran untuk upper armnya yang depan juga. Ini buat yang belakang. Jadi ntar kita install semuanya. Jadi kaki-kaki udah bisa di adjust, velg juga ada, big bracket juga ada, nanti ban 3 pasang, air suspension kita install, dan knalpot kita install gitu. Dan terakhir, jika semua udah keinstall, kita bakal lakukan proses build di bagian body. Nah, dari body ini sebenarnya mobilnya lumayan enak dan lumayan nggak bermasalah karena mobil juga kita baru beli ya. Ada beberapa PR lah, kayak catnya memang udah mungkin butuh diremajakan, tapi sebenarnya catnya nggak masalah, nggak ada yang lecet-lecet atau gimana, nggak, cuma ada dikit nih di sini.
Terus di depan juga nggak ada. Udah mah ya paling cuma ya biasalah stone chip kecil-kecil gitu aja. Cuma memang kita di mobil kita akan bangun full mulai dari kaki-kaki sampai bodinya. Jadi body mungkin kita tadi aku udah sempat bilang di depan dengan spek velg yang lumayan ekstrim. Karena kita ada rencana untuk potong bodinya atau radius fendernya. Jadi kita bakal naik lingkar rodanya biar mobilnya bisa lebih rata, dengan spek se-ekstrim itu juga bisa masuk ke mobilnya. Cuma kita bangun senatural mungkin, baik itu dari fender belakang atau fender depannya. Gitu kurang lebih saudara-saudara. Kita akan bangun semuanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, jadi di sebelah ini udah ada BMW 7 Series F02 yang kemarin udah aku bahas part-part yang kita bakal pasang, dan sekarang kita mulai pengerjaan atau eksekusi. Ini udah aku kerjain kemarin. Jadi ini sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 4 nih, 4 Februari. Nah, masih ada waktu sekitar hampir 10 hari, 9 sampai 10 hari untuk mobilnya berangkat ke Elite. Tapi kita baru mulai. Dan sampai hari ini kita masih finishing yang Mercy yang W222. Semoga besok bisa beres. Berarti kita baru bisa efisien ngerjain mobil ini di tanggal 6 ngelanjutin. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini fendernya, bumper udah aku copot, lampu udah aku copot, dan fender juga udah kita mulai eksekusi. Kemarin yang pertama-tama aku pas udah install bagian kaki-kaki, air suspension, adjustable kit, chamber, caster, sama tunya yang belakang. Begitu juga yang depan, upper armnya juga udah aku install. Jadi ini nanti kalau didongkrak dia udah bisa masuk. Nah, ini kemarin aku udah fitting semuanya, kaki-kaki udah aku fitting, fender juga udah kita lebarin. Nah, baru nanti aku bakal ukur kebutuhan motongnya seberapa ini fender, kebutuhan baik yang belakang ataupun yang depan gitu. Atau mungkin kita kalau emang harus sampai pintu, kita bakal ukur kebutuhan nutnya seberapa. Kalau sekiranya memungkinkan nggak perlu sampai pintu, alhamdulillah. Cuma kalau emang harus, ya kita harus pikirin jalur pintunya, karena ini bentuknya kan lurus nih, kita harus ngepasin bentuk proporsional dari pintu ini mobil gitu. Jadi mungkin kita bakal bedah satu persatu. Yang bagian dalam udah kita naikin semua, dan beberapa bagian kaki-kaki kayak ada yang sasisnya yang harus dipotong atau di gerinda karena mungkin menghalangi atau bikin mobilnya jadi pendeknya kurang maksimal. Kita udah papas semua. Jadi besok kita memang pure langsung eksekusi bagian fender, entah itu bagian depan dulu atau bagian belakang dulu. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman, ini mobil bakal sependek mana. Ini digantungnya segini. Aku bakal coba dongkrak ini. Jadi teman-teman nanti punya gambaran mobilnya bisa masuk seberapa nih peleknya. Ini pelek BTW ya, speknya lebar 12 dengan lip 6 inch, ET minus 20, minus 40 gitu ya, yang depan minus 20. Oke, kita coba ya, aku bakal ambil dongkrak. Nah, seperti yang kalian lihat nih, yang belakang udah bisa naik segini ya, hampir setengah velgnya udah masuk ke dalam guys. Jadi nanti kita bakal potong, kita bakal radius fendernya menyesuaikan kedalaman velg. Ini velg berapa? Ini adalah lingkar roda standar ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sebelumnya ada yang nggak tahu radius fender itu apa, jadi ini adalah lingkar yang bakal kita buat baru, nut baru. Kita bakal gambar biar bentuknya tetap proporsional dan natural. Kita pasin semua, nanti kita menyesuaikan dengan lipatan fendernya.
Baru nanti di akhir kita bakal atur keluar velgnya seberapa, karena nih kaki-kakinya semua udah adjustable. Kita tinggal atur seproporsional mobilnya, bagusnya seberapa, gendutnya mau seberapa, biar nggak lebay. Jadi emang sebelumnya ownernya nih Mas Faris, dia pengen mobilnya enak dipakai harian, nggak lebay. Kalau emang harus chamber pun tetap masih proporsional dan nyaman. Apalagi ini basicnya mobil nyaman, wajib bisa dibawa keluarga atau bahkan touring satu keluarga gitu ya, atau bawa barang full karena bagasinya lumayan gede ya, jadi bawa koper berapa koper cukup gitu. Jadi nanti kita aturlah sedemikian rupa biar ini lebih proporsional dan enak mobilnya. Ini ya, jadi kalau bayangan kalian udah bisa lihat ya, begini flat nih, dari ujung bawah ini sampai bawah sini semua flat. Jadi ini udah mobilnya kalau kita kerjain besoknya ini udah bisa rata nih pendeknya dari depan sampai belakang. Di belakang dengan nyebur segini. Kita bakal ngeradius ini. Jadi nanti yang biasanya lingkar rodanya aslinya di sini nanti bakal naik segini. Ini sekitar hampir 10 cm naiknya ke belakang. Ini yang bagian depan juga udah aku dongkrak. Jadi yang bagian depan ini memang dia nggak sebanyak yang fender belakang. Memang karakter BMW ya, hampir rata-rata fendernya belakang memang lebih gondrong daripada yang depan. Cuma yang penting seperti yang kalian lihat, bagian sini sama sini udah rata, udah mendekati lah gitu ya. Cuma ini nanti pasti kita bakal maksimalin lagi gimana caranya dia pendeknya bisa lebih rata lagi depan sama belakang, biar mobilnya nggak dangak atau bahkan nungging gitu. Jadi kita kejar proporsionalnya, ratanya ini mobil bakal gimana nanti gitu. Jadi nanti semua kita maksimalin naiknya. Kalau ada yang nabrak apa, entah itu nabrak apron kemarin, kita udah hakalin beberapa kayak knuckle udah kita custom juga, biar mobil biar lebih maksimal. Bentar kita maksimalin lagi. Ini naiknya cuma segini, mungkin kalau bisa naik jadi segini fendernya akan lebih tipis biar kesan mobilnya lebih gemuk, lebih gendut, lebih padat gitu. Oke, mungkin sementaranya itu. See you on next step. Oke, kita mulai dari depan dulu. Jadi di depan nih udah ada front lipnya. Jadi ini sebenarnya semua standar, mulai dari bumper depan, side skirt kiri kanan, bumper belakang, pokoknya bagian body kitan semua standar. Jadi nggak ada maksudnya nggak ada yang kita ganti body kitnya baru atau kita facelift, itu nggak ada. Dan tambahannya hanya bagian depan. Jadi depan ini kita tambahin front lip tipis sebenarnya ya. Jadi dari bumper standarnya cuma mungkin turun setengah senti sampai 1 senti, karena bumper standarnya tuh dia kelihatannya kayak kapal gitu, ngapal banget. Jadi dia bumpernya lebih gantung daripada side skirt dan bumper belakang. Jadi akhirnya aku putusin buat bikin lip, dan lip ini sebenarnya stylenya aku nyontoh punyanya Alpina, cuma karena kita bikin sendiri jadi kita custom untuk ketebalannya. Dia emang dari yang punya Alpina lumayan gondrong, ini aku custom lebih tipis karena memang biar terkesan mobilnya tipis, nggak terlalu gondrong. Karena memang bodinya semua aku standar, untuk bumper dan side skirt gitu. Jadi dia bagian depan cuma kita rubah bagian ini, tanpa ada perubahan yang lain. Grill pun masih standar. Oke, kita sekarang langsung bergeser bahas di bagian samping. Kita mulai dari yang bagian depan dulu. Jadi fender yang bagian depan kita radius, begitu juga yang belakang juga kita radius. Cuma ini aku jelaskan yang bagian depan dulu. Pertama-tama fender depan sudah kita potong, udah kita radius, dan ini keluar sekitar 4 cm dari standarnya, 3-4 cm dari standarnya. Cuma kita memang meradius dengan proporsional senatural mungkin. Jadi nggak yang nge-wide sampai berlebihan, biar mobilnya tetap rapih dan nggak lebay lah gitu ya. Dan semua juga bagian dalam, nih kalau teman-teman lihat nih inner fendernya semua kepasang. Semua kita pasang, kita sesuaikan dengan kebutuhan mobilnya. Agar satu nggak berisik, dua tetap rapih, tiga dan tetap bersih pastinya
gitu. Dan dengan fitment yang kekinian lah, fender tulip kalau orang-orang bilang ya, gitu ya. Untuk spek velg mungkin aku akan jelaskan nanti kalau kita udah bergeser di kaki-kaki. Sekarang kita perlihatkan di yang bagian belakang. Nah, sekarang kita pindah ke yang belakang. Di yang belakang, seperti kayak depan, fitmentnya juga nggak kalah wadidaw dulu. Jadi ini fitmentnya sudah kekinian, fender tulip top the moon, top mantap is the best. Dan ini kita radius sekitar 10 sentian, lumayan banyak atau bahkan lebih. Aku kurang tahu pastinya, cuma kalau nggak salah kemarin sekitar 10-15 cm, lumayan banyak banget ya. Jadi memang fendernya belakang dia lebih gondrong daripada yang depan. Makanya yang di sini kita radius lebih banyak. Ini kalau kalian perhatiin, ini posisinya nut yang di bagian sini sama nut ini tinggal dikit banget. Basicnya dia segini nih, bahkan sejengkal lebih basic standarnya. Nah ini sekarang cuma sisa segini, kan udah mepet banget, udah deket nih. Dan di bagian pintu sini juga, ini kalau teman-teman lihat tuh udah rapi semua. Jadi semua kaleng, dempul pun juga kita usahakan setipis mungkin. Jadi mungkin kemarin masalahnya kita nggak keburu buat ke elite, memang kita melakukan penyesuaian di mobil ini biar lebih maksimal dan lebih rapi gitu guys. Dan seperti teman-teman lihat, mobil ini kita radius dan lumayan nge-wide ya, sama kayak depan, kurang lebih sekitar 3-4 sentian. Dengan alasan ya balik lagi agar mobilnya tetap proporsional. Chambernya pun ini mobil tetap kita chamber, tetap miring-miring, tapi dengan konsumsi yang manusiawi. Karena ini yang punya ya, ini Mas Faris, dia ada di Bogor. Sebelumnya dia juga udah ada ngerjain Mazda CX-5 yang baru. Dia pengen mobil gede, cuma tetap bisa untuk bawa keluarga gitu. Jadi gimana caranya kita modif mobil ini seproporsional mungkin, sereliable mungkin untuk harian, yang makainya pun nyaman dan nggak deg-degan. Ini ban kita tetap aku kasih ban narik, cuma nggak ekstrim. Jadi biasanya misalnya nih pelek lebar 12 pakai ban misalnya 275, sekarang aku lebihin. Jadi misalnya pakai 285 atau 295. Jadi biar yang punya mobil tetap nyaman, tapi tidak menghilangkan esensial fitmentnya jadi jelek gitu, enggak gitu. Jadi tetap kita maksimalin. Sasis bagian bawah juga semua tetap nempel, baik dari depan sampai belakang sasisnya nempel gitu guys. Jadi tetap nggak ngurangin apapun. Oke, sekarang kita bahas bodi yang bagian belakang. Sekarang kita bahas yang belakang. Nah, di bagian belakang ini aku udah ganti bagian diffuser yang tengah, karena memang kita mau rubah dari tadinya knalpotnya bolongannya satu yang cuma di sebelah kiri aja, sekarang jadi bolongannya 2 kiri kanan, biar lebih keren, lebih mantap. Karena mobilnya besar, biar terkesan makin besar, jadi kiri kanan guys gitu. Dan kita juga udah install R6 S-House di mobil ini, jadi biar mobilnya makin berasa gitu suaranya, makin ngebas, makin keras, biar merasa makin serem. Biarpun tampilannya kemayu, tetap mesinnya harus keker, engine gitu guys. Oke, kita udah bahas bagian bodi, sekarang kita akan bahas bagian kaki-kaki. Oke, sekarang kita bahas undercarriage dari mobil ini, full baik yang depan atau yang belakang. Let's go. Sekarang kita mulai dari yang depan. Kaki-kakinya sekarang ini full kita menggunakan adjustable kit dan dia full aftermarket. Jadi mulai dari upper arm kita gunakan yang aftermarket juga, udah tinggal pasang, tinggal plug and play dan kita udah adjust. Itu lumayan mempersingkat waktu sebenarnya. Cuma kalau butuh lebih pendek biasanya memang kita harus custom. Cuma ini kebetulan pakai ini aja udah cukup, udah bisa nempel. Jadi kita maksimalin. Dan kendalanya adalah di knuckle. Jadi kita harus custom biar mobilnya bisa pendeknya lebih maksimal. Sama kita adjusting di bagian link agar mobilnya bisa dimaksimalin. Terus di sporing juga makin oke, dan pendeknya juga bisa makin maksimal gitu guys. Itu untuk yang bagian depan. Dan untuk velgnya, ini velg lebar
10,5-12 dengan ET minus 40 gitu guys, depan dan belakangnya minus 50-an. Jadi terkesan mobil ini, kenapa terkesan kayak peleknya kok kurang colong? Ya betul, karena bonggolnya saya tebelin dan face-nya dikonkevin dikit yang bagian belakang. Jadi mobilnya memang terlihat nggak terlalu celong, cuma buat ngesanin mobilnya tetap lebih dipakai dailus, nggak terlalu serem-serem banget gitu guys. Dan big bracket di sini udah terlihat, di sini menggunakan Brembo 6 pot dan piringannya menggunakan 380 mm. Jadi cukup full ya untuk ukuran ring 20. Kalau teman-teman perhatiin, ini dengan face segini udah full mentok guys. Keren nggak? Keren lah pastinya. Dengan finishing polish dengan BBK silver dan mobil putih, ini kombinasi yang top mantap guys. Ya, oke. Sekarang kita bahas lagi yang bagian belakang. Bagian belakang ini menggunakan velg lebar 12 inch dengan ET minus 50-an dengan finishing yang sama. Big bracket yang belakang kita pakai 4 pot dan kebetulan dia ini udah electric brake, cuma dia nggak perlu pakai double caliper. Sama kayak aku pakai yang di LS juga nggak perlu double caliper, jadi lumayan bikin ngirit sebenarnya. Jadi emang ini kombinasi yang paling mantap guys ya. Dan yang bagian belakang kaki-kakinya lumayan banyak yang kita rubah, mulai dari chamber, caster, two, sampai adjustable link untuk stabilizernya, sampai lower armnya, semua kita ganti guys. Jadi semua mobil ini sudah bisa di adjust, sudah full adjustable lah untuk mobilnya, biar fitmentnya bisa lebih rapi, bisa kita atur sporingnya lebih enak, dipakai jalan pun pasti lebih nyaman gitu guys. Oke. Seperti biasa, untuk air suspension tiada lain dan tiada bukan, kita menggunakan air BFT suspension dengan package double kompresor. Jadi untuk mobil-mobil besar seperti mungkin Lexus LS 460, mungkin Mercedes S-Class, 7 Series, BMW, atau beberapa mobil besar yang mungkin bobotnya lumayan berat. Dengan biasanya kalau mobil berat dia butuh PSI-nya lumayan besar. Jadi saya selalu sarankan untuk menggunakan double kompresor. Dan ini sudah dilengkapi dengan double kompresor gitu guys. Finally guys, alhamdulillah akhirnya project ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini mobil kita akan pulangkan ke Mas Faris di Bogor. Semua yang diorder sudah terpasangkan, semua kebutuhan sudah terpenuhi. Kita udah kirim datanya semua, baik itu foto, video, dan alhamdulillah ownernya senang. Moga-moga mobil ini dipakai, dia juga bakal happy, bakal senang, keluarganya pun senang. Pastinya kita yang bikin mobilnya juga happy gitu ya guys. Dan thank you buat Mas Faris yang selalu percayain mobil-mobilnya sama saya, dan mungkin percaya banget mobil udah beberapa kali kesini. Dan part-partsnya sama Renato Parts, Art Motive Performance, mungkin teman-teman yang mau cari knalpot juga kita udah installin untuk R6 X-House, semua udah lengkap. Dan sekali lagi thank you Mas Faris, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau bikin mobil yang sama atau mungkin mobil yang beda, bisa dicontoh boleh. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.